Militer AS telah berkumpul di sejumlah titik di Timur Tengah di tengah negosiasi diplomatik antara AS dan Iran. Banyak kapal dan pesawat ke perairan terdekat dan sejumlah pangkalan AS di wilayah tersebut. Penyusun strategi perang telah memberitahu Presiden Donald Trump bahwa mereka akan segera siap melancarkan serangan. Namun, sumber-sumber mengatakan bahwa Trump masih belum menunjukkan preferensi yang jelas mengenai apakah akan memberikan lebih banyak waktu kepada Iran untuk pembicaraan diplomatik, yang mencakup pertemuan di Jenewa pada hari Selasa. Atau tindakan militer apa yang mungkin dilakukan. Rencana serangan potensial yang disampaikan kepada Gedung Putih berkisar dari serangan cepat hingga operasi yang lebih mendalam. Sebagian besar pasukan yang diperintahkan ke wilayah tersebut sebagai bagian dari kampanye tekanan yang ditingkatkan oleh Trump terhadap kepemimpinan Iran telah berada di lokasi siap tempur. Meskipun kelompok serang kapal induk USS Gerald Ford masih dalam perjalanan menuju wilayah tersebut, telah terlihat memasuki Laut Mediterania pada hari Jumat. Setidaknya 18 pesawat tempur siluman F-35 Lightning II buatan AS kini ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania Utara. Pesawat tempur generasi kelima ini pertama kali muncul di pangkalan tersebut pada hari Selasa dan terlihat jelas dalam citra satelit baru yang diambil oleh Planet Labs. Citra satelit juga menunjukkan beberapa pesawat EA-18 Drum Growler telah tiba di pangkalan tersebut, yang mampu melancarkan kampanye peperangan elektronik terhadap pertahanan udara musuh dan infrastruktur komunikasi. Tepat di sebelah barat daya landasan pacu, terlihat instalasi pertahanan udara yang baru diperluas. Salah satu dari beberapa posisi pertahanan yang didirikan untuk melindungi aset AS jika terjadi serangan oleh pasukan Iran. Lokasi serupa telah muncul di pangkalan-pangkalan penting di seluruh wilayah, seperti Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Hampir 850 mil di sebelah tenggara, di Pangkalan Udara Pangeran Sultan Arab Saudi, gambar-gambar baru menunjukkan telah tiba pesawat militer AS tambahan. Beberapa pesawat E-3 Sentry, yang sangat penting untuk memperingatkan komandan AS tentang pasukan musuh atau rudal yang datang dan memfasilitasi komunikasi di medan perang, telah ditempatkan di pangkalan tersebut. Sebuah pesawat E-3 Sentry tampak terparkir di tepi timur landasan. Setidaknya 4 pesawat E-3 telah memasuki Timur Tengah sejak Rabu, menurut data penerbangan yang dibagikan kepada wartawan oleh konsultan riset Stefan Watkins. 2 pesawat tempur E-11 Battlefield Airborne Communication Node juga terlihat di dekatnya, mata rantai penting lainnya dalam jaringan komunikasi taktis militer AS. Jet mewah bom yang dimodifikasi ini memungkinkan aset Amerika untuk berkomunikasi di lingkungan yang kompleks. Data penerbangan menunjukkan setidaknya 2 E-11 lainnya berbasis di Pangkalan Udara Pangeran Sultan, sehingga totalnya menjadi 4. Pesawat-pesawat ini tampak berdampingan dengan hampir selusin pesawat tanker yang digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat yang lebih kecil di udara. Di tengah perkembangan ini, pasukan AS terus melakukan pengawasan terhadap Selat Hormuz dengan kecepatan yang hampir konstan, menurut data dari Flight Radar 24, dengan pesawat P-8 Poseidon dan drone Mk-4 Triton yang berbasis di UEA, Bahrain, dan tempat lain berpatroli di selat tersebut. Aset utama AS lainnya, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln, dipindahkan dari Pasifik dan tiba di Laut Arab bulan lalu. Pada tanggal 15 Februari kapal induk tersebut terlihat hanya 422 mil di selatan pantai Iran dalam citra satelit yang diterbitkan oleh Badan Antariksa Eropa. Pengerahan tersebut diikuti oleh kelompok serang kapal induk USS Gerald Ford yang sedang menuju ke pantai Israel. Kapal-kapal induk tersebut berlayar bersama sejumlah kapal lain, termasuk kapal perusak serta skuadron jet tempur FA-18E dan F-35C. Seiring dengan pengumpulan peralatan militer AS di wilayah tersebut, Iran memperkuat beberapa fasilitas nuklirnya, menggunakan beton dan sejumlah besar tanah untuk mengubur lokasi-lokasi penting, menurut citra satelit dan analisis baru dari Institute for Science and International Security. Dalam pernyataannya mengenai Iran selama beberapa minggu terakhir, Trump hanya sedikit berupaya mendapatkan dukungan dari publik Amerika atau Kongres untuk operasi militer besar-besaran di negara tersebut. Ia mengisyaratkan keinginan untuk menggulingkan rezim, dan bersikeras agar Iran tidak memperoleh senjata nuklir, tetapi belum mengatakan secara pasti apa tujuan sebenarnya dalam memerintahkan serangan tersebut.